Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nurul Majasi. Pada mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, untuk materi pemasaran dalam Islam, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu tentang peran pemasaran dalam suatu bisnis atau perusahaan. Jadi peran pemasaran dalam suatu bisnis atau perusahaan yaitu dalam sektor bisnis, pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Dan dalam sektor non-profit, pemasaran kerap digunakan upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Untuk dalam sektor internasional, pemasaran kerap digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Soal yang kedua yaitu saya akan membacakan surah Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabatari fima ataqallahu alladzira akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabaril fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 77 ini bahwa manusia diperintahkan agar bekerja dan berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maksudnya kita dapat menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Dan hubungan surah Al-Qasas ayat 77 dengan pemasarannya itu apabila sedang melakukan pekerjaan atau jual beli, kemudian kita mendengar suara azan, hendaklah kita langsung melaksanakan ibadah sholat dan meninggalkan perkara dunia. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu tentang harga yang adil. Harga yang adil adalah harga yang diperoleh berdasarkan kekuatan penawaran supply dan permintaan demand. Soal yang nomor 4 yaitu sistem pasar menurut Islam. Jadi sistem pasar menurut Islam yaitu konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas, perfect competition. Namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, melainkan kebebasan tersebut dibalut oleh bingkai syariah. Kemudian soal yang nomor 5 itu prinsip pasar dalam Islam. Prinsip pasar dalam Islam yang pertama yaitu ar-ridho, yaitu semua transaksi yang dilakukan harus berlandaskan kerelaan antara tiap-tiap pihak, freedom contact. Yang kedua itu persaingan sehat, fair competition, yaitu semua mekanisme dan kegiatan dalam pasar akan aman jika terdapat persaingan sehat. Yang ketiga, kejujuran, honesty, yaitu pilar penting dalam Islam. Islam secara tegas melarang melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk dan keadaan apapun termasuk dalam mekanisme pasar. Yang terakhir yaitu transparansi, keterbukaan, yaitu keadilan, justice, segala transaksi dan kegiatan dituntut untuk selalu benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Terus yang keenam yaitu soal yang nomor 6, harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Jadi dalam konsep Islam, pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Intervensi harga dari berbagai pihak seperti negara ataupun sektor pribadi lain dengan kegiatan monopolistik tidak diharapkan. Pada dasarnya, hal tersebut dikarenakan pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mengapa tidak engkau letakkan yang kebasahan itu di atas bahan makanan itu sehingga orang-orang dapat mengetahui keadaannya. Barang siapa menipu maka ia bukanlah masuk golongan kita. Dari hadis riwayat Muslim. Jadi hadis tersebut menggambarkan jika suatu barang memiliki kualitas yang baik maka wajib jika harganya mahal. Akan tetapi, jika suatu barang kurang baik kualitasnya, sudah sepatutnya dijual dengan harga yang murah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW telah mengajarkan menetapkan harga yang baik, yaitu barang yang kualitasnya baik dijual dengan harga yang lebih tinggi. Barang yang kualitasnya lebih rendah dijual dengan harga yang lebih rendah dan tidak selayaknya barang yang kurang baik dijual dengan harga yang mahal. Terus soal nomor 7 yaitu tentang hisbah.
Hizbah adalah sebuah institusi atau lembaga keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik serta menjauhkan kemungkaran. Islam mengatur dan mengawasi pasar secara ketat. Tidak hanya lembaga hizbah, pengawasan pasar dapat dilakukan oleh semua orang sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang perintah untuk menindak kemungkaran. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruh dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang. Kemudian soal yang nomor 8 yaitu surah An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Jadi kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 90 ini adalah bahwa Allah itu memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat adil dan berlaku objektif. Hubungannya dengan jual beli adalah bahwa dalam berdagang kita harus berlaku adil serta dilarang berbuat curang. Kemudian nomor 9 yaitu mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW, masa Khalifah Rasyidin, kemudian masa Bani Umayyah dan masa Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu tentang mekanisme pasar pada masa Rasulullah SAW. Jadi pada masa Rasulullah mekanisme pasar sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Rasulullah SAW secara tegas menolak keberadaan kebijakan tentang penetapan harga apabila terjadi kenaikan harga di Madinah kala itu. Akhirnya Rasulullah merupakan pelaku pasar sejak beliau kecil hingga beliau menjadi pemimpin yang arif dan mengontrol mekanisme pasar yang berjalan. Rasulullah SAW juga melarang seseorang menukar kualitas barang dengan kualitas yang lebih rendah dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang dagang. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah 4 khalifah agama Islam yang dipercaya untuk meneruskan kepemimpinan setelah Rasulullah SAW wafat. Khalifah pertama yang ditunjuk untuk memegang tampuk pemerintahan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai seorang fuqaha yang berprofesi sebagai pedagang, Abu Bakar menjalankan praktik perdagangan secara syariah Islam, termasuk masalah kebijakan tentang harga yang ditetapkan sebelumnya oleh Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar wafat, tampuk pemerintahan dipegang oleh Umar bin Khattab. Selama 10 tahun kepemimpinannya, Umar bin Khattab benar-benar menerapkan ekonomi syariah berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Hal ini dapat dilihat dari peringatan keras Umar bin Khattab terhadap segala praktik penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Beliau tidak membolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk membeli barang sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk iktikar atau ihtinas. Selanjutnya, khalifah ketiga diberikan kepada Utsman bin Affan. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan selalu berusaha mendapatkan informasi harga, bahkan untuk harga yang sulit dijangkau. Utsman bin Affan tidak segan mengirimkan khalifah untuk mengambil barang timbunan yang akan dijual dengan harga mahal oleh para pedagang nakal. Hal tersebut dilakukan demi mencegah terjadinya praktik iktikar dan ihtinas agar tidak menjadi beban bagi masyarakat dan menghindari adanya distorsi harga. Tampuk kepemimpinan selanjutnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin secara resmi mencetak uang sendiri dengan menggunakan nama pemerintahan Islam. Ketika mata uang masih diimpor, kaum muslimin hanya mengontrol kualitas uang impor, akan tetapi setelah mampu mencetak uang sendiri, kaum muslimin secara langsung mengawasi penawaran. Kemudian pada masa Bani Umayyah, Abu Yusuf hidup semasa pemerintahan Bani Umayyah, mulai dari Khalifah Hisham. Abu Yusuf merupakan fuqaha pertama yang menekuni tentang kebijakan ekonomi secara eksklusif. Dalam bukunya yang berjudul Al-Kharaj, Abu Yusuf menuangkan berbagai pikirannya tentang pasar, termasuk membahas tentang
prinsip perpajakan dan anggaran negara. Dalam buku tersebut, Abu Yusuf secara implisit menjelaskan bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran, namun juga permintaan terhadap suatu barang. Masa Bani Abbasiyah. Terdapat dua tokoh besar pada masa ini, yaitu Ahmad bin Hambal dan Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu Ahmad bin Hambal. Salah satu pandangan beliau adalah pendekatan Islami untuk memelihara persaingan yang adil dalam pasar. Imam Hambali mengecam pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga suatu barang untuk mencegah orang membeli barang yang sama dari penjual lain atau saingannya. Barang yang sama dari penjual. Beliau beralasan jika penurunan harga barang semacam itu dibiarkan, maka akan menempatkan penjual yang menurunkan harga pada posisi monopoli yang pada akhirnya dapat mendikte harga sesuai keinginannya. Yang kedua yaitu Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali banyak mengkaji topik-topik ekonomi termasuk pasar, membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi pasar, serta kekuatan permintaan dan penawaran dalam memengaruhi harga. Al-Ghazali menyadari adanya kesulitan dalam sistem barter. Al-Ghazali sangat menentang penimbunan uang dengan alasan bahwa uang dirancang untuk memudahkan pertukaran, sedangkan praktik penimbunan uang dapat menghalangi proses pertukaran tersebut. Yang ketiga itu masa Bani Abbasiyah. Terdapat dua tokoh besar pada masa ini, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Kemudian soal yang nomor 10 yaitu tentang kekuatan pasar atau market power. Kekuatan pasar atau market power merupakan suatu kemampuan pelaku pasar atau perusahaan dalam menaikkan harga baik barang maupun jasa dalam pasar. Yang ke-11 itu permintaan harga. Jadi permintaan harga di sini didefinisikan sebagai banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu. Terus pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa, dan laba. Kemudian ekspektasi konsumen. Ekspektasi konsumen adalah harapan konsumen. Jadi ekspektasi dibagi menjadi dua, yaitu ekspektasi positif dan ekspektasi negatif. Jika konsumen memiliki ekspektasi positif terhadap suatu barang, maka konsumen lebih terdorong untuk membeli barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Terus maslahah. Maslahah merupakan upaya meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Jika maslahah turun, maka jumlah barang yang diminta akan turun, begitu pula sebaliknya. Terus penawaran. Penawaran didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawar oleh produsen kepada konsumen pada tiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena dapat mengakumulasi modal yang dapat digunakan dalam aktivitas lain. Kemudian nomor 12 itu konsep keseimbangan pasar dan ketidakseimbangan pasar beserta solusinya dalam Islam. Yang pertama, keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan situasi ketika semua kekuatan yang ada di pasar, baik permintaan maupun penawaran berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel seperti harga dan kuantitas yang terbentuk di pasar sudah tidak lagi berubah. Kemudian ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar merupakan suatu keadaan ekonomi yang tidak efisien, tidak sempurna dan tidak seimbang dalam pasar, sehingga mengganggu mekanisme pasar. Solusi terhadap ketidakseimbangan pasar dalam Islam yaitu harga yang adil, larangan iktikar, najasi, tadlis, dan ba'i al-hadir lil badi. Keterbukaan informasi, regulasi harga dapat dilakukan oleh pemerintah ketika pasar bersaing tidak sempurna dan dalam keadaan darurat. Kemudian soal nomor 13 yaitu tentang peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Jadi menurut Islam, negara pemerintahan dalam kapasitas ulil amri memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, baik dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian soal nomor 14 yaitu proses keputusan pembelian konsumen. Jadi proses keputusan pembelian konsumen yang pertama itu pengenalan masalah. Jadi proses membeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Kemudian yang kedua mencari informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak.
Yang ketiga yaitu evaluasi alternatif, adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, kemudian yang keempat yaitu keputusan pembeli. Pada tahap keputusan pembeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Baik, sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.